Brak, Sofia menutup pintu mobil Ed dengan kencang, tanpa memperdulikan teriakan Ed yang berada di dalam mobil. Kalau ia berniat mengejar ya syukur, kalau tidak ya sudah, bodoh amat. Sofia geram, ternyata ia benar-benar diturunkan di mansion. Dan saat ini Ed akan mengantar wanita itu pulang ke apartemennya. Awas saja Ed, jika dia berani sampai tidak pulang, atau bahkan berani ngapa-ngapain, Sofia cincang sungguhan burung Ed yang ia dewa-dewakan itu. Ed menghela nafas gusar ketika Sofia tak menyahut sewaktu ia memanggilnya. Ed mengusap wajahnya kasar dan frustasi. Ini lebih parah dibandingkan menghadapi Sofia yang PMS. Di satu sisi, ia tak ingin Sofia marah. Di sisi lain, ia tak mungkin membiarkan Sia sendirian. Ia tahu pasti Sia sangat trauma. Apa Sofia marah? Tanya Sia membuat Ed menghadap ke arahnya. Dia selalu seperti itu. Kenapa dia terlihat sinis kepadaku? Tanya Sia jujur. Ia sebenarnya merasa tidak nyaman ketika Sofia menatapnya sinis dan tajam. Tapi ia bisa apa? Ed tersenyum, kemudian mengelus rambut panjang coklat milik Sia. Warna yang kontras dengan milik Sofia. Dia sedang PMS. Bohong Ed membuat Sia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ayo kita pulang, jangan pikirkan Sofia. Dia memang suka seperti itu, ucap Ed menenangkan Sia ketika ia melihat Sia yang masih sedikit tak nyaman dengan Sofia. Sia hanya mengangguk dan menggenggam tangan Ed. Ed balas tersenyum dan mulai meninggalkan halaman mansion keras itu. Setelah 30 menit perjalanan, sampailah Ed di dalam apartemen Sia. Ia sempat berbelanja beberapa makanan instan di supermarket tadi. Untuk berjaga-jaga jika nantinya Sia kelaparan dan tidak sempat keluar. Kau mau makan apa? Tanya Ed ketika sudah mengganti celananya dengan celana yang lebih santai. Celana yang selalu ia bawa di bagasi mobil. Ia selalu membawa cadangan baju ataupun celana. Jaga-jaga untuk keperluan mendadak seperti saat ini. Sia yang sedang tiduran di sofa panjang pun mendongak menatap Ed. Terserah, asal jangan mie instan, tukas Sia. Ed mengangguk, kemudian berjalan ke arah dapur apartemen Sia. Dirinya memang yang menyuruh Sia beristirahat, mengingat wajahnya masih terlihat begitu pucat dan lelah. Dan sebagai gantinya, ia yang akan memasak. Ed mulai mengeluarkan bahan-bahan yang ia beli di supermarket tadi. Ada telur, kornet, salad sayur instan, susu, bir dengan alkohol tingkat ringan, serta beberapa buah. Ed berdiam diri sejenak, memikirkan apa yang akan ia masak kali ini. Setelah semenit ia berdiam diri, akhirnya ia memutuskan untuk membuat telur dengan campuran kornet mentah yang biasa Sofia buat. Ia bisa memadukannya dengan salad sayur. Ed pun memulai aksinya memasaknya. Tangannya dengan lincah bergerak di atas alat-alat dapur. Ia mulai dari telur hingga sayur-sayuran yang sudah tinggal diaduk dengan mayones itu. Semua itu ia pelajari dari Sofia. Ia sering melihat Sofia memasak di dapur mansion. Dan ia suka menemani Sofia memasak. Baginya, ia seperti membayangkan masa depan dengan seorang istri yang sedang memasak makanan untuknya. Hingga sebuah pelukan dari belakang tubuhnya mampu membuat Ed menegang. Gerakan tangannya spontan terhenti di saat ia akan mengiris sayuran. Kau bisa memasak, Ed? Suara lembut dan halus itu menyapu punggung tegap Ed. Ed menelan ludahnya kasar. Jawab Ed setenang mungkin, berusaha menyamarkan getaran yang akan ia keluarkan di tengah suaranya. Sejak kapan? Kini suara itu ganti menyapu di area tengkuk lehernya. Ed semakin mengeratkan cengkraman tangannya pada gagang pisau yang ada di tangannya. Matanya memejam, keringat mulai menyapu sekitar pelipisnya. Sudah 4 bulan lamanya ia tidak menyentuh wanita sedikit pun. Dan ketika ada wanita yang merangsangnya seperti ini, jujur bagian sensitif Ed mulai terbangun. Jika dulu ia akan dengan senang hati langsung menerkam siapapun wanita yang menggodanya, maka sekarang beda lagi. Ia sudah berjanji dengan seseorang.
Sofianya. Jika dulu ia dan Sia bisa bebas menghabiskan waktu di ranjang hingga berjam-jam hanya untuk saling mencari kenikmatan dan memuaskan nafsu, maka sekarang ia tidak bisa. Ada hati yang harus ia jaga. Ed, suara itu lagi-lagi mengalun indah di telinga Ed. Masih sama seperti dulu. Bedanya, jika dulu hatinya akan berdegup kencang, maka sekarang hanya ada rasa tenang. Tidak ada degupan ataupun guncahan rasa bahagia. Ketika Sia merasa tidak mendapat sahutan dari Ed, Sia memutar tubuh Ed untuk menghadap dirinya. Ia menurut saja, ia menatap Sia yang tingginya sebatas dagu Ed. Cukup tinggi untuk ukuran wanita. Kau tidak merindukanku? Tanya Sia sambil menatap Ed tanpa melepaskan pelukannya pada pinggang Ed. Sehingga hanya menciptakan celah 2 jengkal saja. Ed tersenyum dan kemudian menghembuskan nafas kasar. Tentu aku merindukanmu, jawab Ed. Tapi kenapa kau terlihat seperti menghindariku? Tidak, aku tidak menghindarimu. Iya, kau menghindariku, tekan Sia dengan nada yang seolah tak ingin dibantah. Ed lagi-lagi hanya tersenyum dan mengelus pipi tirus milik Sia yang putih dengan sedikit flek hitam di pinggirnya. Aku hanya sedang berusaha menjadi pria yang baik untuk seseorang, jawab Ed jujur tanpa ditutupi sedikit pun. Sia mengeritkan keningnya bingung. Sejak kapan Ed berubah seperti ini? Apa 4 tahun ia tinggal ke London, Ed berubah begitu pesat? Benarkah? Ya, Sia berusaha memastikan. Ed mengangguk. Sia kemudian melepaskan pelukannya pada Ed. Bibirnya mengerucut sebal. Ah, kau tidak asik. Dari kemarin kau mengacuhkanku, mengabaikanku, bahkan kau tidak memberikanku ciuman, ketus Sia sambil menyedekapkan tangan di dada. Aku sibuk, Sia. Tidak, kau tidak sibuk, kesal Sia. Ed menghembuskan napas pasrah. Sia memang tahu segalanya tentangnya. Dan benar, ia memang menghindari Sia untuk menjaga perasaan Sofia. Tapi entah mengapa tangannya saat ini dengan akalnya malah menghampiri pundak Sia dan mendekapnya. Seolah mengatakan, aku masih milikmu. Padahal dalam hati ia menyebut kata Sofia. Apa kau masih takut sendirian? Tanya Ed sambil memeluk Sia yang saat ini menyandarkan kepalanya manja pada dada bidang Ed. Sia mengeratkan pelukannya pada Ed, merasakan aroma tubuh Ed yang dulu selalu membuatnya mabuk. Aroma yang selalu ia rindukan. Aroma yang selalu membuatnya terangsang. Jika ada dirimu, itu tidak akan terjadi, Ed. Ed tersenyum dan mengelus rambut Sia, mengecup puncak kepalanya pelan. Tunggu di depan TV, makanan kita sebentar lagi matang. Kecuali jika kau menggangguku terus-menerus, lede Ed dan melepas pelukannya. Sia tertawa hambar, kemudian ia melepaskan pelukannya dari tubuh Ed. Tapi tak lama kemudian, ia berjinjit dan langsung menyambar bibir Ed yang sedang terbuka itu. Tangan kanannya menekan erat tengkuk Ed agar tidak bisa menghindar. Tangan kirinya ia gunakan untuk meremas rambut coklat legam Ed. Matanya memajam menikmati ciuman yang sudah lama ia dambakan. Sedangkan Ed hanya diam mematung. Entah mengapa, ia terlalu syok untuk mencerna ini semua.